rame-rame geger soal perbedaan keyakinan itu ya. Kalau misalnya MUI itu bukan wakilnya Tuhan di bumi, Mas, boleh dikritik nggak kira-kira? Kritik itu boleh. Boleh ya? Kritik terhadap apapun itu boleh. Selama itu bisa untuk kemajuan bersama secara manusia berdaya, silahkan lakukan kritik. Tidak masalah kritik, karena memang terbukti ada yang jadi apa tuh namanya teroris. Karena itu menjadi industri gitu ya. Karena itu menjadi industri. Industri itu kan memberikan kesejahteraan seharusnya kepada kita. Kesejahteraan itu meaningnya adalah menjalani hidup yang lebih mapan, gemah ripah loh jinawi kan idealnya gitu. Ayam tentrem. Tapi bahaya juga loh kadang kalau tapi akhirnya industri ini menjadi berbahaya karena menggoblokkan kita gitu. Berarti industri ini tidak memberi solusi untuk peradaban manusia yang sehat dan berdaya, tapi berpenyakitan. Penyakit tentang doktrin material yang disebut surga neraka. Nah, akhirnya ini terjadi ilusi material ini. Akhirnya kita mengasosiasikan surga itu gambarnya seperti kita hidup di alam bumi ini. Nah, untuk apa kalau begitu memboyong semua ini ke sana ketika di sini saja bisa melakukannya? Di sini tuh bisa melakukannya. Jenengan minum anggur, emang kalau sudah mati sudah masih punya perangkat kamu. Jenengan bisa merasakan enak, nyaman secara komplit dalam neuroscience itu saat di dalam tubuh. Ngombe es jus, ngombe ini ngerasa kayak apa wae lah. Orgasme ketika masih punya tubuh. Nek tidak punya tubuh itu tidak bisa mengalami itu. Terus enak sih ngomong meneh. Nah kalau mimpi itu apa? Nah mimpi itu juga masih di dalam tubuh. Terus percaya wah ini gentayangan, cemplung rokok. Terus enak perangkatnya itu tidak ada persakitan lagi. Itu residual energi saja. Cuma getarannya rendah, tengah, tinggi. Energi ini bisa diterjemahkan oleh tubuh. Jadi sing iso menerjemahkan wong mati ki sedih apa ora ki sing sik urip, sing mati wis ora krasa apa. Mas, ini ada yang menarik. Ini ada salah satu orang yang dianggap sebagai apa tuh namanya cucu Nabi itu mengatakan, orang-orang Jawa kalian harus bersyukur. Andai kata tidak ada orang-orang dakwah dari Arab dan lain sebagainya, kalian pasti akan masih animisme dan dinamisme, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah leluhur dan seterusnya gitu. Kita sebagai orang Jawa supaya kemudian tidak tertergilkan dengan statement-statement yang bersifat subjektif seperti itu, menurut Mas Tunjung bagaimana? Ya, satu bangga karena kita memiliki pengetahuan terhadap itu, walaupun dituduh animisme atau dianimisme dan didinamisme kan, kita harus bangga. Kenapa? Justru pohon ini tidak memilih agama apapun untuk menghidupi kita. Pohon itu tidak memilih agama apapun untuk menghidupi kita. Batu juga tidak memilih, air juga tidak memilih agama apa. Justru ketika kamu ngomong seperti itu, balikkan ke dia. Justru kamu itu yang naas. Hidup begitu saja memberikan apapun, termasuk pohon, tapi masih saja kamu urusi. Betapa tidak bahagianya hidupmu itu gitu. Dengan agama yang kamu anut dan merasa cucu Nabi. Apa hebatnya manusia ketika tidak punya pohon dan udara? Apa hebatnya? Tidak ada. Justru apa yang diajarkan leluhur menjadi 4 elemen sedulur papat saya bilang bahwa separuh paru-paru kita ada di pohon, maka leluhur kita lebih tahu. Daripada menyangga Tuhan di dalam ilusi asosiasinya yang salah, mending Tuhan yang dipraktekkan. Sebagaimana kita menjaga pohon dan alam kita, itu rahmatan lil alamin atau rahmatan lil alamin atau memayuhayuning bawono bagi kita. Dan kita tahu bahwa ini semua itu netral, tidak membeda-bedakan. Berarti Tuhan yang kita asosiasikan lebih sehat daripada Tuhan yang dibawa oleh cucu Nabi. Karena dengan membawa itu dia menderita kok. Buktinya masih mempermasalahkan apa yang kita alami. Bahwa leluhur kita itu lebih cerdas. Pohon itu disarungi, dikasihi bambu, dirituali, itu menjaga paru-paru dia. Karena sebagian paru-paru kita ada di pohon ini. Nyapa wak di pihak bangga, aku bangga. Justru tidak dikotak-kotakkan. Emang pohon, batu ini pilih kasih? Tidak. Ini cara mengasosiasikan Tuhan yang maha luas dan tinggi, lebih cerdas daripada ajaran dibawa ke sini. Kalau memang ajaran seperti itu, ini justru memalukan nasabnya sendiri. Nah, hari ini kita cuma bangga terhadap nasab. Akhirnya apa? Ya stagnasi. Dulu peradabannya di sini, ya naik kejatuhan yang gini, gini, gak masalah sih. Sekarang di sini mas posisinya itu. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai banyak mas orang-orang yang sadar, kritis dan berani mengkritisi
kalau emang keturunan Nabi keberapa, terus kemudian dihitung dan lain sebagainya. Oh ini enggak logis, nggak relevan, nggak realistis gitu kan. Tapi yang nggak terima terus kemudian dilaporkan gitu. Tapi dengan kesadaran kolektif yang terus bertumbuh gitu, saya kok menduga suatu saat nanti habaib itu akan turun tahta ya Mas. Yo, alam ini tidak bisa ditipu. Alam ini berarti wajah dari Tuhan itu sendiri. Alam ini adalah gerak dari Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita selak karo batin, ketika tidak kita nyelaras dengan alam, frekuensi kita bermasalah, ya kita akan dieliminir oleh alam itu sendiri. Ini semua siklus kok, sistem. Iya. Kamu melempar apa ke jagat raya ini? Karena apa yang kamu lempar ini akan kembali ke kita. Melempar apapun, melempar mentar kacau, ya kekacauan yang akan kembali ke kamu. Itu mekanisme alam. Iya. Ya ben wae masalah kono-kono dhewe kan. Iya, Mas Tunjung suatu hari itu sempat ngomong ya soal apa tuh namanya berzina. Berzina itu kan kalau versinya umum kan melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Tapi kalau berzina menurut paham Jawa, Mas, itu bagaimana, Mas? Berzina menurut paham Jawa. Iya, menurut orang Jawa. Ini Jawa. soko paham berzina tak gawe paham Jawa ya. Iya. Jadi aku gak ngurus paham berzina niku. Iya. Jadi bagi saya yang disebut berzina itu ketika kita mengeksploitasi diri kita. Ketika kita mengeksploitasi diri kita, kita mengalami pemaksaan atau abuse. Mbok menikah, tapi cara seksnya abuse itu juga berzina. Karena terjadi pemaksaan. Hari ini ketika kita ngoyo dalam bekerja, yang akhirnya membuat tubuh kita sakit dan menderita, itu abusive. Itu berzina bagi saya. Ketika manusia tidak memberdayakan dirinya mengarah kepada kesegaran, pengalaman ayam tentrem bahagia terus naik, dia berzina, meaning dia tidak bersyukur. Inilah zina. Ketika ini ditemukan dalam pasangan gitu ya, ketika Anda mengeksploitasi dan mensakiti pasangan, itu juga zina. Karena Anda menyakiti diri Anda sendiri, kan begitu. Termasuk menikah, ya, itu kan membebaskan dari konsep zina. Tapi ketika menikah, pasangannya dijadikan budak dan abusive, ya zina. Jadi zina ini pemahaman saya adalah sesuatu yang mengalami pengingkaran terhadap keberadaan tubuh yang seharusnya bisa berdaya menjadi tidak diberdayakan, dilemahkan, dihancurkan, yang akhirnya membuat kita tidak ayam tentrem atau mengalami kebersyukuran. Itu zina bagi saya. Dan naas hidup kita setiap hari itu berzina. Terus kita ngomong ini dilempar ke neraka, hari ini kita sudah menerakai diri kita sejak dini. Saya kemarin sempat ini apa tuh namanya dengar statementnya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Mak kalau disambi Pak, kata tadi coba apa iki? Aja ngono karo diinjuk. Oke. Ini ada buahnya ben seger. Wong sing rumangsa apik kuwi. Wong sing rumangsa apik kuwi tandane ijek elek. Nah, menurut paham Jawa bagaimana? Wong sing rumangsa paling apik wis apik, iku tandane ijek elek. Makanya Jawa gak mengenal konsep apik. Bener neng pener. Bener tur Neng pener. Itu lebih realistis. Bener tur pener itu ngempan papan, tanggap dengan situasi dan kondisi. Yang disebut apik itu terjebak oleh dogma tertentu dan berada di dalam hukum budaya tertentu. Disebut moral. Moral berarti adalah kebersamaan masyarakat. Nah, masyarakatnya piye dulu pola pikirnya? Kok wani mencetuskan apik dan elek? Berarti apik dan elek itu hanya wilayah statusisasi yang arahnya akhirnya tipis dengan budaya kemunafikan atau memunafikan dirinya sendiri. Untuk apa jadi wong apik? Kalau hari ini apik kita tuh tidak akan bertahan lama. Justru orang kita tuh lebih belajar apa adanya. Ngomongnya jenis bloko suto, ngerti? Bloko suto itu karena dia tahu sesuatu ini harus diomongkan. Karena apa? Harus ada diskusi. Akhirnya kita berkembang menjadi musyawarah. Diskusi itu dengan siapa? Ya dengan diri dan orang lain. Tapi lah ditutup-tutupi nek sing elek. Akhirnya terus ngomong kayak kemarin ada bilang bahwa Mas, aku itu nelongso, aku itu malu. Kenapa malu? Karena leluhurku itu ternyata seorang perampok dan pemberontak. Kayak Narok misalnya.
Terus saya bilang justru leluhur itu jujur, tidak menyembunyikan kejelekannya. Untuk apa? Karena dia memahami bahwa aku juga manusia, pasti mengalami kelalaian. Tapi berharap di generasi berikutnya itu menginspirasi dari kesalahanku ini agar lebih baik lagi, lebih maju stepnya kan begitu. Tapi nek saiki nek elek didelike. Contoh, wingi rene nek orang kesini, anaknya meteng duluan, nesu dhewe ibuke. Lha anak-anakmu Kenapa kamu harus membuat bahwa itu seakan-akan jelek hanya gara-gara kamu membela masyarakatmu? Iya. Penyiksaan sekali. Ya, karena persepsi dari masyarakat aja. Akhirnya apa? Anaknya kabur tidak pulang sampai sekarang tidak tahu kemana. Dari karena aku kon delok ning posisi ning ndi. Anak itu tidak akan pulang selama hatimu itu masih membela masyarakatmu daripada ciptaanmu sendiri. Hanya gara-gara malu. Itu jahat banget menurut saya. Anaknya Dewi diusir loh. Iya ya. Itu kan kelalaian bersama. Nah makanya orang kita tuh mengajak Bloko Suto. Kapan awak dhewe iki kudu wani rekonsiliasi, harus jujur, aja selak karo batine. Nek sadurunge elek ya omong elek. Dadi nek arep nyedaki wong arep rabi iki didudehke aku mbiyen ki ndek pengalaman kaya ngene. Kowe saiki bagaimana? Mau lanjut apa tidak? Aja sampai kok di tengah-tengah begini. Begitu loh. Nek isin pas kowe ngomong dicedakke sik butuh wong. Tetep ngomong. Saiki apik tok. Sekarang saya bilang apa itu untuk melindungi kelicikan ternyata dalam jangka panjang. Karena ada sesuatu yang mau diambil. Tapi mungkin yang orang santun tuh nipunya lebih banyak daripada orang Bloko Suto. Yang penting diedukasi ke masyarakat itu mas, supaya kemudian kadang kan kalau sudah dibilang sama pemuka agama itu sesat dan lain sebagainya, itu sudah ngedrop dan sudah menjadi common enemy yang jadi masalah mas. Nah sebenarnya kan tersesat dari jalan pikiran orang lain itu tidak masalah ya mas ya. Tersesat dari jalan pikiran orang lain loh. Ora masalah. Nah iya. Tersesat dari jalan pikiran satu menuju jalan pikiran yang baru. Nah. Berarti artinya apa? Kamu selalu menjadi baru. Urip iki sak dermo nglakoni selalu memperbarui. Ketika gagasan kita tidak pernah baru, itu penyiksaan bagi kita. Itu penjara bagi kita. Menungso kuwi duwe penjara jenenge pikiran. Itu atose kerasnya melebihi baja. Seharusnya dia bisa mengalami sesuatu yang baru, dia membatasi itu, dia menderita uripe. Wong sel saja selalu memperbarui. Napas kita ngunjal, ngetokke gitu kan, menghirup, melepas, memperbarui. Kenapa kita tidak melihat dari itu? Selalu ada kematian setiap detik, setiap menit di dalam tubuh kita. Kenapa kamu takut mati berlebihan? Daripada kamu membahas soal terminologi tentang kematian yang diceritakan banyak orang, alami dirimu sendiri, matke. Ternyata kematian sudah berlangsung begitu saja setiap saat di dalam tubuh kita. Hanya gara-gara kita tidak sadar, kita lebih percaya orang di luar diri kita daripada diri kita dan tubuh kita. Itu jelas naas. Akhirnya nek loro digawe yang rumah sakit. Karena percaya kepada orang yang tidak mengalami dirinya. Lho piye? Tidak bertanggung jawab, tapi nek emek lorone diserahkan kepada orang yang tidak merasakan dirinya. Terus dibedel kayak ipil malah soal komplikasi nyalah ke dokter atau dukune. Seharusnya preventif, belajar dari diri sendiri. Tubuh ini nek dikenali, diajak ngobrol, direksa gitu kan, dirasake, dia selalu memberi instruksi, feedback kepada kita, pesan. Ada tanggapan Dan? Monggo Dan. Jadi Pak Angkatan Laut ini dididik di dalam matra-matra militer. Itu kan disiplin itu sebenarnya kan berlatih kepada tubuh. Jadi dari tingkat tamtama sampai bintara lagi pendidikannya apa, itu kan tinta belajar kepada tubuh. Oh nek sakmene iki aku kesel. Berarti nek sakmene kesel iki aku kudu nyetel frekuensiku segini, pengatur pola makanku ke sini, latihanku sini. Jadi laku tuh meaningnya itu sebenarnya. Cuma biar kan jadi topo gitu kan. Ya topo ki nyinambi kabur, Pak, karena dikejar oleh pemberontak. Dan itu gaya-gaya yang dibawa oleh yogin dari India. Budaya bertapa itu kan bawaan dari India. Lingkungan kita ini kan mayoritas Muslim, Mas. Bahkan kita sendiri agamanya juga kita Islam lah ya. Tapi kadang gini, kita kalau melihat sesuatu yang kemudian ritual keagamaan yang nggak sama dengan kita, itu kita tuh gampang sekali marah-marah ya. Sebut saja misalnya yang terbaru itu ya, pesantren Al-Kafiyah yang sholat dipimpin wanita, ritual penghapus dosa,
ya, Apa? dipimpin Ritual? wanita sebagai ritual penghapus dosa. Terus kemudian ada Al-Quran dibakar di Swedia dan seterusnya gitu. Maksud saya ada nggak nasihat supaya kita menjadi orang beragama itu nggak gampang marah-marah gitu loh. Yo rahasianya harus laku, rahasianya. Makanya enek kundalini, ada kungkum, ada puasa. Seharusnya agama itu kan menjelaskan puasa. Karena marah itu reaksi dari status psikologis kita yang bermasalah. Status psikologis kita bermasalah itu pasti ada masalah di dalam tubuh kita. Pasti. Makanya harus laku, berdaya terhadap tubuh. Karena tubuh itu berkaitan dengan chemistry dan hormonal. Itu yang menyetel saraf-saraf tentang psikologis Anda. Lah saiki nek wong gampang nesu saiki, berarti hirupe wis tekanan, wedi neraka wae sendino. Dadi mau hitungan kuwi. Sing sugih mikir kesugihane dari segi materi. Terus ditambahin sik mikir engko akhirate. Sing kere mikir golek pangane, engko mikir meneh akhirate. Tekanannya double-double. Ketika ini tidak diselesaikan dari dalam tubuh kita, yo hasilnya ngono kuwi. Iya, iya. Mana mungkin yang disebut dengan tan kenoki noyo ngopo itu terus kemudian dia akan menghakimi, wah ini dipimpin wanita nggak boleh, ini kan nggak sampai ke situ. Saya bilang bahwa agama itu kan template gitu, ibaratnya kapal. Kapal itu kan tergantung nahkodanya. Kalau nahkodanya yang berada di situ adalah orang-orang yang benar-benar salik, benar-benar waliullah, berarti memiliki kesadaran tertentu, dia memiliki laku-laku meningkatkan kualitas mindset, agama ini akan selaras kapal ini. Tapi masalahnya sini jero kapal itu Bang Awidia tadi mas, wes tafsir salah kabeh, bar salah kabeh, rumongso paling bener, bar rumongso paling bener, dia juga tidak ngerti arahnya kemana. Karena agama itu hanya mengajarkan sistem kepercayaan selama itu di tataran paling dasar. Sementara kepercayaan itu tidak lahir dari kejelasan, clarity. Iman itu seharusnya jelas sadar. Kalau kamu hanya percaya begitu saja, tak dudu ngarepmu jurang iki, kowe gak percaya, tapi lebih percaya bahwa jalan ini lurus, cemplung sampean. Makanya orang Jawa itu nek urung dibuktekne, aja percaya sih. Daripada kamu melihat sesuatu yang di langit yang bersifat ngawang-ngawang, akhirnya kamu meletakkan sistem kepercayaan, lihat saja bumi. Lihat saja tubuhmu, lihat saja medan yang kamu tapak yang masih bisa kamu lihat dengan susunan indramu. Nggak salah tekan dindi dulu. Nah hari ini kita mau mau diwarai percaya, bukan proof, bukan membuktikan atau ngelakoni. Ketika kita hanya percaya begitu saja, naas. Sementara kepercayaan yang berlebihan itu berbahaya. Uang ini PD ini berlebihan itu berbahaya. Wes percaya ora-ora berlebihan berbahaya. Wih diandani angel. Disebut fanatik. Ini pembodohan. Tapi kita perlu akui misionaris itu berhasil menaklukkan kita. Terus kita hari ini good loser. Wong bangsa kalah, cengengesan mas. Hari ini kita kalah tapi cengengesan. Menjadi bangsa kalah kok cengengesan. Itu gak gigirisi menurut saya. Dan akhirnya kan kemarin tak omong ya, mindset dak itu. Jadi nyalahke. Wah ini korupsi pemerintahnya. Tapi kalau kita punya uang, dibeli orang lain. Kayak nama liya. Kayak nama liya. Tapi kita milih jaluk ngemis meneh, nih pemerintah jaluk bantuan lagi. Ya pemerintahnya korupsi. Wong mindset kita ini punya uang dikerjakan setiap hari itu dikasihkan orang lain. Kasihkan orang lain ini maksudnya di ibadah di luar negeri kono lho, Pak. Berada ke tanah suci kemanapun. Naas. Akhirnya ketika ada korupsi dituduh pemerintah koruptor. Dan ngomong hari ini kita adalah bangsa Indonesia, suruh temurose, melumah lan murid digigit podo rasane. Sama-sama menanggung persatuan nasionalisme tanah air. Yo nek no nyaur utangnya bareng-bareng. Masyarakatnya juga harus berdaya. Wes masyarakatnya kerja diapusi diserahkan untuk beribadah. Ya nek ibadahnya sadar kesana itu berangkat karena untuk meningkatkan makom dia. Tapi ketika kesana hanya berangkat karena sistem kepercayaan, percaya begitu saja, dan uang kita diserahkan ke mereka, setelah itu kita utang atau kita minta lagi ke pemerintah bantuan. Nah itu mindset yang bagaimana kalau seperti itu? Mau pemilu. Tapi Mas setuju kayak
menyampaikan itu ada yang mengatakan kultur kita budaya Jawa itu juga orang tipe kalau orangnya itu pendendam. Terus saya pernah lihat saya analisis mulai dari bagaimana Singosari merebut Kadiri, terus Kadiri direbut bergeser. Yes. Arahnya kan bergeser Kadiri itu sampai ke Mojopahit, Mojopahit sampai ke Mataram. Yes. Kalau saya menganalisis kata pendendam itu ya ada benarnya juga. Karena selain haus kekuasaan, dia juga bermula dari dendam, mulai dari pembunuhan, perebutan, terus sampai Mojopahit dijatuhkan oleh Mataram pun juga mungkin karena ada dendam dari Raden Patah. Itu gimana Mas kalau menurut? Jadi kalau hari ini saya ngomong soal leluhur, soal Jawa, itu lebih menitik kepada pola atau perilaku yang berkaitan dengan penyelarasan diri kepada kesadaran yang lebih tinggi. Tapi manusia itu memiliki perangkat yang komplit, bisa benci, bisa dendam, karena ini sistem saja. Maka kenapa kita harus belajar dari sana? Karena kita agar belajar mana sih perilaku-perilaku kita yang harus kita transformasikan dari leluhur kita, dan yang tidak berguna eliminir. Nah masalahnya hari ini stagnasi, tidak mau berangkat dari sejarah leluhurnya, berangkat dari sejarah bangsa lain, digunakan di tanah ini. Kuah coba loh. Karena hari ini yang tak sebut Jawa itu transformasi. Karena manusia itu lahir, hidup dan mati itu gunanya adalah pembaruan, menuju yang lebih. Lebih itu meaning adalah ketika saya bilang bahwa menjadi manusia itu jembatan terakhir menuju pengalaman yang tanpa batas. Atau menjadi manusia itu memiliki kemungkinan mengalami sesuatu yang tanpa batas. Berarti hari ini kita lahir, kita menanggung karma. Maka di dalam militer kita, Pak, itu masih diangkat kan Tri Dharma Eka Karma, kalau tidak salah TNI itu. Karena Tri Dharma, menjadi manusia itu tidak bisa terlepas dari 3 siklus. Jadi siklus ini disebut triloka juga, alam atas, tengah, bawah. Nah siklus ini di dalam tubuh kita itu disebut siklus cipta, rasa, karsa. Nah cipta ini kalau energinya masih rendah ini disebut gairah. Nah rasa kalau energinya rendah ini disebut amarah atau panas sabaran. Sementara karsa kalau energinya masih rendah itu disebut serakah. Nah 3 ini berada di dalam tubuh kita. Kalau kita kelola, kita berdayakan, ini menjadi baru. Saat ini dinaikkan kualitasnya, yang disebut gairah itu akan menjadi kreativitas, penciptaan. Pasti bangsa yang memiliki visi. Manusia itu harus memiliki visi, visioner. Terus di sini amarah, ketika ini ditingkatkan energinya, anahatanya dinaikkan dengan pemberdayaan laku-laku tertentu. Meaning hari ini kita harus mencapai goal. Goalnya adalah sumarah, relax. Karena ini untuk mengelola si cipta. Baru ketika serakah ini ditingkatkan, mahamanipuraka atau cakra perut ini ditingkatkan begitu, dia akan menjadi kehendak untuk mencipta atau melaksanakan penciptaan. Makanya disebut Tri Eka Dharma. Berarti Dharma itu adalah menguasai 3 loka di dalam tubuh untuk menguasai 3 loka yang ada di jagat raya. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Bangsa yang belajar dari masa lalu harus membenahi di masa sekarang untuk masa depan. Seorang raja atau siapapun manusia harus memiliki itu. Maka disebut Tri Dharma. Terus karma. Karma itu artinya bisa aktivitas, bisa ngunduh wae pagerti, konsekuensi, bisa memori, atau bisa perjuangan. Karena karma itu bahasa Sanskerta. Artinya adalah pergerakan. Maka di situ meaning saya, menurut saya di TNI itu disebut karmanya itu mewakili dari perjuangan. Ya memang hidup itu perjuangan. Perjuangan untuk mencapai goal. Goal itu berarti bisa peradaban, status apa yang Anda alami. Selesai, letakkan. Besok ada lagi goal lagi. Karena ini estafet kehidupan ini. Seiring jagat itu berevolusi. Atau siklis, cokro manggilingan. Tapi kan kita dibudayakan bahwa ketika kita mati itu wes rampung, mlebu surga peneraka itu tok. Padahal surga dan neraka itu mengikuti polaritas karma ini, polaritas siklus ini. Makanya saya sebut bahwa
keabadian adalah ketidakabadian, kelanggengan adalah ketidaklanggengan, karena semua ini perubahan siklus. Nah, di dalam siklus perputaran ini jangan stagnasi atau malah drop turun, tapi naik level, selalu baru gitu. Tapi siklusnya tetap berputar. Nah, inilah yang akhirnya harus kita koreksi. Makanya juga tidak bisa melihat person, karena manusia leluhur atau nasab itu namanya person, itu manusia, dia memiliki siklus-siklus kelemahan dan kelalaian ini. Tapi generasi penerus sebagai anak cucu ini harus mengupgrade, melanjutkan dari siklus itu, tapi harus menginspirasi dari itu. Makanya Ken Arok pun ya menulis bahwa aku tuh ya pendendam zaman dulu, aku tuh ya pemarah, tapi nanti tiba nih kamu tuh amarahnya dikelola ya. Tapi aku berhasil loh bikin peradaban. Tapi hari ini kita malah gak berhasil, ngerusak iya pak. Alih-alih maju, ngerusak iya gitu.